Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan dalil nakli tentang tahapan mengenal Allah. Pada pengajian sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa dalam kajian ilmu tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalil yang dipakai ada dua macam, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli yaitu dalil yang didapatkan dari hasil kerja keras akal sehat. Kemudian dalil nakli adalah dalil yang dinukil dari Al-Quran maupun hadis. Keduanya sangat penting digambarkan seperti matahari dan mata kita. Jadi seseorang akan melihat sesuatu dengan jelas kalau dia tidak buta. Kemudian matahari juga sedang bersinar. Walaupun matanya normal, tapi kalau matahari tidak bersinar berarti gelap. Orang juga nggak bisa ngelihat. Sebaliknya, ya, orangnya mataharinya bersinar terang, tapi orangnya buta. Itu juga tidak bisa melihat. Maka untuk bisa melihat dengan jelas harus menggunakan kedua mata, yaitu matahari dan mata kedua mata kepala kita. Itu gambarannya antara dalil nakli dan dalil akli. Allah mengajak hambanya untuk mengenalnya setahap demi setahap. Jadi kalau ada orang mengenal Allah itu karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada si hamba tadi. Dan itu pun Allah lakukan setahap demi setahap. Ya. Maka ada yang berhenti di satu tahapan, kemudian tidak melanjutkan pada tahapan berikutnya. Tapi ada juga orang itu mampu melanjutkan tahapan berikutnya sampai ketemu Allah. Sampai nyambung dengan Allah. Istilahnya wusul ilallah. Tahapan pertama yaitu melalui tauhidul af'al. Allah memperkenalkan diri kepada hambanya dengan memperkenalkan esanya perbuatan. Bahwa hakikatnya yang menciptakan perbuatan itu adalah Allah. Selain Allah itu hanya sekedar memakai, bukan menciptakan. Kemudian kedua, tauhidus sifat. Allah memperkenalkan keesaan sifat-sifatnya. Baru tahapan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu Allah memperkenalkan tauhiduz zat, keesaan zatnya. Nah, semua itu Allah kenalkan melalui firman-firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu, dia yang menciptakan. Ma, sesuatu, yasha'u, yang dia kehendaki, wa yakhtaru, dan yang dia pilih. Di Tuhan kita, Allah, itu menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan yang dia pilih. Kemarin sudah kita contohkan bahwa termasuk keberadaan kita itu pada mulanya tidak ada atau belum ada. Nah, sebelum kita ada itu bagi Allah terserah mau mengadakan atau mentiadakan untuk selama-lamanya. Itu semuanya ada dalam kewenangan Allah. Kemudian ternyata Allah memilih mengadakan kita.
sehingga kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu juga Allah yang milih. Kemudian kita ada melalui siapa? Itu juga Allah yang milih. Maka kita nggak bisa milih orang tua, ya. Minta dilahirkan dari ibu siapa atau dari bapak siapa, kita nggak bisa milih. Itu yang memilihkan adalah Allah. Kapan kita lahir, Allah yang menentukan. Di mana kita lahir, Allah yang menentukan. Nah, itu semuanya bukti keesaan Allah dalam perbuatannya. Bahwa semuanya Allah yang menentukan. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Di ayat yang lain, sesungguhnya Tuhanmu melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah berbuat itu sesuai dengan kehendaknya, bukan atas permintaan seseorang, bukan karena tekanan seseorang, bukan karena permohonan seseorang, tapi Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tidak ada yang bisa menekan Allah, tidak ada yang bisa memaksa-maksa Allah. Maka ketika kita berdoa itu, kita tidak boleh memaksa Allah. Kita berdoa itu untuk menunjukkan kalau diri kita itu hambanya Allah. Cukup itu saja. Ya. Jangan memaksa-maksa Allah untuk menuruti kemauan kita. Kemudian di ayat yang lain lagi Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu dan Allah khalaqakum yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'maluna dan apa yang kalian lakukan. Jadi bukan sekedar menciptakan kita, tapi juga menciptakan semua yang kita lakukan. Kita sekedar memakai. Ketika kita pakai untuk kebaikan, Allah akan sediakan balasan kebaikan. Sebaliknya ketika kita pakai pada perbuatan yang buruk, Allah sediakan balasan keburukan. Karena kita telah salah menggunakan apa yang Allah ciptakan. Kemudian di ayat yang lain lagi, walau sya'allahu maktatalu. Seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak saling berperang. Ya. Kalau toh ada peperangan, itu ya terjadi atas kehendak Allah. Walaupun orang tidak suka dengan perang, tetap aja peperangan itu akan terjadi jika dikehendaki oleh Allah. Semua orang berkeinginan dunia itu damai. Semuanya inginnya begitu. Tapi kalau Allah berkehendak harus ada perang, ya tetap akan ada perang. Allah yang punya, Allah yang ngatur. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, tetapi Allah lah yang melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Dan kehendak Allah tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Itu semua firman-firman Allah yang menunjukkan tauhidul af'al terkait dengan apa yang terjadi pada diri manusia. Kemudian juga ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang keesaan Allah dalam perbuatannya, tapi tidak pada manusia, tapi pada makhluk yang lain. Di antaranya Allah berfirman, ma min dabatin illa huwa akhidhum binasyiyatiha. Tidaklah sesuatu yang melata kecuali Dia Allah lah yang memegang ubun-ubunnya, yang menentukan hidup dan matinya, semuanya. Ma yumsikuhunna ilar rahman. Kemudian Allah menjelaskan tentang keesaan perbuatannya terkait dengan perilaku burung. Burung itu kok bisa terbang di udara. Itu yang menahan untuk tidak jatuh itu siapa? Itu juga Allah. Mayum sikuhunna, tidaklah menahan burung-burung itu ilar rahman kecuali Allah yang maha pengasih. Di burung bisa terbang itu yang membuat bisa adalah Allah, bukan karena kemampuan burung itu sendiri. Wa ma min dabatin, dan tidaklah sesuatu yang melata fil ardi di muka bumi, wala ta'irin, dan tidaklah seekor burung yatiru yang terbang bijanahaihi dengan kedua sayapnya, illa umamun, kecuali mereka itu juga umat amsalukum seperti kalian manusia. Jadi apapun yang melata di muka bumi dan terbang di udara, itu sesungguhnya semuanya adalah umatnya Allah, makhluknya Allah seperti kalian sebagai manusia. Maksudnya seperti dalam hal apa? Seperti dalam hal bahwa mereka semua itu dalam genggaman Allah.
ya. Ajalnya Allah yang menentukan. Ya, semua makhluk itu kapan akan mati itu Allah yang menentukan. Kemudian Allah juga yang menentukan rizkinya. Ya. Tidak hanya rizkinya manusia, rizkinya makhluk-makhluk yang lain itu semua Allah juga yang menyediakan. Allah juga yang membagi. Kemudian Allah juga yang telah menetapkan nafasnya, ya, bahwa makhluk ini akan bernafas berapa kali selama hidupnya, itu Allah yang nentuin. Nah, sampai kapan dia masih bisa bernafas, itu juga Allah yang nentuin. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka orang yang mati itu istilahnya menghembuskan nafas terakhir, karena setelah itu sudah tidak bisa bernafas lagi. Jadi yang tahu jatah nafas kita itu juga hanya Allah. Yang tahu jatah nafasnya binatang juga Allah. Kemudian yang memelihara tubuh kita, yang memelihara tubuhnya binatang-binatang darat, laut, udara, itu semuanya juga Allah. Ya, semuanya Allah yang jaga. Kemudian Allah mengetahui di mana mereka tinggal. Ya, karena Allah yang menciptakan, maka dimanapun makhluk Allah itu tinggal, Allah tetap tahu. Walaupun di dalam batu, walaupun di dalam tanah, Allah tetap tahu. Dan Allah tidak bakalan lupa ngasih rizki. Ya. Di makhluknya yang begitu banyak dan bermacam-macam, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang sangat kecil. Semuanya Allah yang ngasih rizki dan tidak pernah lupa. Ya, tidak pernah keliru. Allah akan memberi jatahnya masing-masing. Nah, itu semuanya bukti kuasa Allah, bukti keesaan Allah dalam perbuatannya. Berikutnya waqala fi tauhidi sifat. Di dalam Al-Qur'an Allah juga menjelaskan tentang keesaan sifatnya. Makna esa sifatnya itu bahwa sifat Allah itu tidak ada yang menyerupai. Walaupun penyebutannya sama tapi hakikatnya beda. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, dan sesungguhnya la sami'a, tidak ada yang bisa melihat, mendengar, wala basiro, dan tidak ada bisa melihat, wala qadiro, dan tidak ada yang kuasa, wala mutakalima, dan tidak ada yang bisa bicara, illallah, kecuali Allah. Ya. Yang bisa mendengar, melihat, kuasa, bicara itu cuma Allah. Kalau toh yang lain bisa bicara, yang lain bisa melihat, yang lain bisa kuasa, yang lain bisa bicara, itu semuanya juga karena pertolongan dari Allah. Walaupun punya telinga, kalau Allah menghendaki tidak bisa mendengar, ya tetap tidak bisa mendengar. Walaupun punya mata, kalau Allah menghendaki untuk tidak bisa melihat, juga dia tidak akan melihat. Walaupun mulutnya sempurna, lengkap peralatannya, Allah nggak menghendaki dia bisa bicara, juga tidak akan bisa bicara. Jadi semuanya itu bisa bekerja normal karena kehendak Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Aiduna ghairihi, artinya bukan selain Allah. Nah, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, itu semuanya bukan karena selain Allah. Semuanya atas pertolongan Allah. Fala sami'a, maka tidak ada yang bisa mendengar, wala basiro, dan tidak ada yang bisa melihat, illa bihi subhanahu, kecuali atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu, sungguhnya Allah, wa ya Allah itu al-hakimu, zat yang bijaksana, al-alimu, yang maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasya'una, dan tidaklah kalian berkehendak, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah berkehendak. Untuk sekedar berkehendak itu kalau bukan kehendak Allah juga tidak bisa. Maka kita ini sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kalau toh kita tampak bisa apa-apa, itu semuanya karena pertolongan Allah. Maka Allah jangan dilupakan. Ila ghairi dzalika minal ayati, dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang keesaan sifat Allah. Berikutnya waqala ta'ala fi tauhididz dzat. Allah juga berfirman menjelaskan tentang keesaan zatnya. Ya. Wa huwallahu fis samawati wal fil ard.
Dan dia Allah itu ada di langit-langit dan di bumi. Di saat yang bersamaan Allah ada di langit, ada di bumi. Padahal langit dan bumi itu beda. Ya. Langit itu apa? Langit itu bukan atas, bukan. Langit itu yang bukan bumi itu langit. Ya. Yang bukan bumi itu langit. Jadi yang bukan bumi itu langit. Tapi yang jelas langit bukan bumi, bumi bukan langit. Tapi bersamaan, ya. Di saat bersamaan Allah itu ya ada di langit, ada di bumi. Maka kemudian nanti intinya itu ya qiyamu binafsihi. Nah, maka kita tidak bisa menunjuk arah. Ya, Allah ada di mana terus kita tunjuk arahnya itu tidak bisa. Tidak bisa. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Karena ketika kita menunjuk arah berarti kita menunjuk tempat. Ya, sementara tempat itu ciptaan Allah. Sebelum ada tempat sudah ada Allah. Yang menciptakan tempat Allah. Maka Allah berdiri pada diri sendirinya. Allah tidak terikat oleh tempat. Allah nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit-langit dan bumi. Langit dan bumi bisa tampak itu karena dapat pancaran dari cahaya Allah. Tanpa pancaran cahaya Allah, langit bumi itu tidak bisa dilihat. Mata kita bisa melihat itu juga karena dapat pancaran nurnya Allah. Kalau nurnya sudah dicabut, walaupun matanya masih ada, tidak bakalan bisa melihat. Ala tafsiri ahli irsyad isyarah. Yang demikian ini menurut penafsiran ulama-ulama ahli isyarah, wahum ahlul batin, yaitu ulama yang menguasai ilmu batin atau ilmu hati. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Fa ainama tuwallu, dimanapun kalian menghadapkan mukamu, ya, fasama, maka di sana wajhullah, ada wajah Allah. Jadi Allah tidak terikat oleh tempat, oleh ruang. Ya. Sehingga dalam prakteknya ketika kita sholat, itu aturan syariatnya dada kita menghadap ke kiblat, ya, pandangan mata ke tempat sujud, hatinya memandang Allah. Nah, begitu. Aturan syariat dan aturan hakikatnya dipadukan. Jadi syariatnya dadanya menghadap kiblat, pandangan matanya ke tempat sujud, terus pandangan mata hatinya ke Allah. Baru bisa khusyuk kalau begitu nanti. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman laka kepadamu, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu ahata bin nas, campur dengan manusia. Tidak terpisah dengan manusia. Karena manusia itu ciptaan Allah, semua ada dalam genggaman Allah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yubayyi'unaka, yang mereka berbaiat kepadamu Muhammad, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Di ayat ini menjelaskan ketika orang-orang mukmin berjanji kepada Rasulullah, lahiriahnya berjanji kepada Rasulullah, tapi hakikatnya dia berjanji kepada Allah. Kemudian waqala fi mahwil wasithah, Allah juga berfirman yang makna ayat itu Allah menghapus perantara. Artinya terkadang Allah menggunakan perantara, terkadang tidak. Buktinya di ayat berikut ini, fa idza qara'nahu, bila kami membacanya, fattabi qara'nahu, maka fattabi qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Jadi ceritanya begini ini. Dulu ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah, itu Rasulullah buru-buru menirukan, ya, buru-buru menirukan. Kemudian ditegur oleh Allah dengan ayat ini, fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Artinya kalau sedang dibacakan dengerin dulu, baru kemudian ditirukan. Jangan langsung bareng, karena kalau langsung bareng nanti pasti nggak bisa. Ya. Karena Rasulullah dulu pengen segera bisa, itu ketika diajarin langsung bareng, ya, langsung baru mengikuti bacaan. Akhirnya turun ayat ini, fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Kalau kami bacakan Al-Qur'an, maka ikutilah bacaan tersebut. Nanti disuruh menirukan setelah selesai. Jadi langsung ini. Nah, enggak lewat siapa-siapa.
Anna sobabnal ma'a sobba. Anna sungguhnya kami Allah sobabna telah uh, menuangkan al-ma'a air sobba dengan tuangan yang besar. Mencurahkan hujan maksudnya. Summa sakoknal ardo sakko. Kemudian Allah memecah bumi dengan curahannya. Jadi bumi yang tadinya kering dan keras, begitu Allah siram air hujan akhirnya menjadi gembur, menjadi subur. Itu digambarkan ini, anna sobabnal ma'a sobba summa sakoknal ardo sakko. Wa yatamilu antakuna minha au min tauhidil af'al. Ayat tadi juga bisa dimaknai dua sisi, yaitu selain tauhidul zat juga tauhidul af'al. Selain menunjukkan keesaan zatnya Allah, juga menunjukkan keesaan perbuatannya Allah. Karena walaupun penyebutannya ada istilah zat, sifat dan af'al, tapi hakikatnya juga tetap satu. Ya. Kenapa? Karena sifat itu nempelnya pada zat. Ya. Sifat itu tidak bisa terpisah dengan zat. Kemudian perbuatan itu munculnya dari sifat. Jadi walaupun penyebutannya ada istilah zat, sifat dan perbuatan, tapi juga tetap satu. Tapi kadang-kadang dirinci, kadang-kadang digabung. Kemudian di ayat yang lain lagi. Ini ayat ini turun sesudah perang Badar. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Jadi dalam perang Badar itu cerita ringkasnya, Rasulullah bersama kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 313 orang. Di dunia waktu itu jumlah orang beriman ya hanya itu. Maka dalam doanya Nabi mengatakan kalau 313 orang ini kalah kemudian mati, maka di dunia ini tidak ada orang lagi yang beriman kepada Allah. Tidak ada lagi yang bersujud kepada Allah. Kenapa? Karena orang mukmin hanya itu jumlahnya. Itu dalam doa Rasulullah sebelum perang Badar. Kemudian oleh Allah dibantu dengan pasukan 1000 malaikat. Jadi pasukan Rasulullah hanya 313 dibantu 1000 malaikat, sudah menjadi 1313. Lawannya jadi seimbang. Ya, orang kafir juga sekitar 1000 lebih sedikit. Nah, ketika itu perangnya itu malaikat benar-benar ikut membunuh orang kafir. Diceritakan itu banyak terjadi ketika pasukan mukmin mau menebas leher orang kafir. Itu pedangnya belum nempel ke leher, lehernya sudah putus. Kenapa? Diduluin sama malaikat. Ketika ada pasukan muslim mau menempeleng kepalanya orang kafir, kepalanya belum tangannya belum nyentuh kepalanya, kepalanya sudah jatuh. Diduluin sama malaikat. Jadi malaikat benar-benar ikut terlibat dalam peperangan. Maka di ayat ini digambarkan wa maromaita idromaita, dan tidaklah kalian melempar ketika kalian melempar. Memang kelihatannya kalian melempar, tapi hakikatnya tidak melempar. Dan yang lempar siapa? Walakinnallaha roma, tetapi Allah lah yang melempar. Gitu. Di Rasulullah setelah berdoa istighosah itu kemudian mengambil segenggam pasir terus ditebarkan. Ya. Akhirnya pasukan kafir itu pada kelilipan semua. Nah, Allah berfirman ini, wa ma romaita it romaita walakinnallaha roma. Tidaklah engkau Muhammad yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah sungguhnya yang melempar. Nah, itu sekelumit kisah dalam perang Badar. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang membuat seseorang itu saling mencintai. Jadi orang saling mencintai, saling sayang, itu juga yang menundukkan hatinya itu adalah Allah. Walakinnallaha allafa bainahum. Wa qad yajamul haqu ta'ala fi ayati wahidatin tauhidas sifah wa yarqa ila tauhidiz zat. Terkadang dalam satu ayat itu Allah menggabungkan dua keesaan. Pertama menjelaskan keesaan sifatnya, yang kemudian juga menjelaskan tentang keesaan zatnya.
Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim, mereka bakal melihat ayatina, bukti-bukti kuasa kami Allah, fil afaqi, di jagat raya ini, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Ya, ini menunjukkan tauhidus sifat. Hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas lahum, bagi mereka, annahu, bahwasanya Allah itu al-haqqu, zat yang benar. Itu baru tauhidul zat. Jadi satu ayat yang menjelaskan tentang keesaan sifat Allah, kemudian dilanjutkan dengan keesaan zat Allah. Summa raqahum ila suhudi, kemudian dinaikkan lagi setelah mereka mengenal keesaan zat Allah, kemudian mereka menyaksikan keesaan Allah. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi, apakah tidak cukup, bi rabbika, dengan Tuhanmu, annahu, bahwasanya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu, syahidun, menyaksikan. Ala innahum, ingatlah sungguhnya mereka, fi miryatin, dalam keraguan, miliqa'i rabbihim, terkait dengan bertemu dengan Tuhan mereka. Illa innahu, kecuali sungguhnya Allah, bikulli syai'im muhit, meliputi segala sesuatu, pengetahuannya meliputi segala sesuatu, kekuasaannya juga meliputi segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innalladzina, sungguhnya orang-orang, yakhshauna rabbahum, yang mereka takut kepada Tuhannya, bil ghaibi, dengan yang ghaib, lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan, wa ajrun, dan pahala, kabirun, yang besar. Sumaraqom ilal minal ghaibi ila syahadah, kemudian Allah menggiring mereka dari mengetahui yang ghaib kembali menyaksikan. Biqauli, dengan firman Allah, wa asirru qaulakum awijharu bih. Wa asirru, dan mereka memelankan, qaulakum, atau asirru, dan pelankanlah, qaulakum, ucapan kalian, wa awijharu, atau keraskanlah, bihi, dengan qaulakum, inna, semuanya Allah itu alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, dengan apa yang ada dalam hati. Artinya Allah mengetahui tanpa terpengaruh oleh ucapanmu. Kamu pelan, Allah ya tahu. Kamu berbicara keras, Allah juga tahu. Kenapa? Yang ada dalam hatimu aja Allah tahu. Ini kalau terkait dengan Allahnya ya. Jadi kalau terkait dengan Allahnya, jangankan disuarakan, tidak usah disuarakan, Allah sudah tahu. Nah, kalau toh kemudian kita menyuarakan, ya misalkan kayak imam mimpin doa, terus doa itu dibaca keras. Itu bukan karena kalau tidak keras terus Allah tidak dengar, bukan. Ya, imam membaca keras itu supaya makmumnya mendengar. Supaya makmumnya itu yang mengamini doanya imam itu dengar apa yang diminta oleh imamnya. Ya, kemudian kalau setuju silahkan bilang amin. Kalau tidak setuju ya diam saja. Aslinya begitu. Ya. Terkadang ada orang yang mengkritik, imam kenapa baca doa keras-keras? Allah itu maha mendengar, tidak usah dikeras, Allah sudah dengar. Ya benar. Kalau Allahnya sih tidak usah dibaca aja, Allah juga dengar. Oh, yang ada dalam hati aja Allah dengar. Nah, kenapa kok imam membaca keras? Supaya makmumnya dengar. Nah, dikeraskan itu karena makmumnya itu. Maka kalau mimpin doa, maka suara imam harus didengar oleh makmumnya. Berbeda hanya kalau doa sendiri. Ya, kalau doa sendiri ya terserah, sepelan apapun Allah tetap dengar. Ya. Tapi kalau mimpin doa kok pelan, dan nanti makmumnya bisa curiga. Ya. Ini imam minta apa sih? Jangan-jangan nanti terlanjur saya bilang amin, ternyata yang diminta saya nggak setuju, saya nggak suka. Nah, gitu kan. Maka supaya makmumnya tidak curiga dengan imamnya, imamnya baca dengan suara keras. Nah, kalau setuju dia silahkan amin, kalau tidak setuju ya diam. Nah, jadi terkait dengan Allahnya, baik disuarakan maupun tidak disuarakan, baik pelan maupun keras, bagi Allah tetap tahu. Jangankan yang disuarakan, yang ada dalam hati saja juga Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir.
Jadi Allah itu maha lembut dan maha tahu segalanya, maha tahu secara rinci. Itulah hadis kalian ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dalil nakli, ya, untuk menjelaskan tentang keesaan Allah, baik esa dalam perbuatannya, esa dalam sifatnya, maupun esa dalam zatnya. Maka harapannya setelah mendengar ayat-ayat ini, keyakinan kita akan keesaan Allah itu semakin kuat, ya. Keesaan Allah itu akan semakin kuat. Ini berdasarkan dalil nakli. Nah, kalau berdasarkan dalil akli, hasil olah akal, salah satu bukti keesaan Allah itu adalah teraturnya alam semesta ini. Ya, artinya matahari tiap pagi muncul di timur, tengah hari di tengah, sore di barat. Tiap hari rutin seperti itu, ya. Planet-planet juga berjalan secara teratur, tidak ada yang tabrakan, tidak ada yang kacau balau. Itu semuanya menunjukkan yang ngatur cuma satu, ya. Seandainya ngatur ada dua, wah sering gegeran, Pak, ya. Bisa jadi bolak-balik terjadi tabrakan, ya, antara satu planet dengan planet yang lain. Namanya dua penguasa itu kan kadang akur, kadang tidak akur, ya. Kalau pas tidak akur, yang satu pengen hujan, yang satu pengen kemarau, kan geger, ya. Kalau misalkan lagi akur, terus mereka bagi tugas. Tuhan yang satu berkuasa di siang hari, yang satu di malam hari. Itu malah kedua-duanya bukan Tuhan, tidak pantas jadikan Tuhan. Kenapa? Tuhan kok kuasaannya terbatas. Nah, makanya dilihat dari sisi akal, tidak benar jika Tuhan itu lebih dari satu. Dilihat dari sisi manapun, nggak benar jika Tuhan itu lebih dari satu. Maka secara akal Tuhan itu ya satu, secara nakli, ya, berdasarkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, Allah itu juga esa. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.